Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Revali Alfian Zulfikar, jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Komunikasi Olahraga yang dosen pengampu yaitu Bapak Zulham pada KRS hari Kamis jam 1 siang. Sebelum kita memulai sesi diskusi ini tentang komunikasi olahraga, saya izin menyempatkan atau memperkenalkan diri untuk Coach. Izin memperkenalkan diri, Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herdiansa. Saya sebagai coach PSI Kemang dari Desa Pabuaran. Ya. Oke, kita lanjut untuk diskusi dengan Coach Dian. Coach, mohon maaf nih malam-malam kita mengganggu waktunya. Di sini kita sharing-sharing aja tentang ilmu kepelatihan ya. Yang pertama ini mungkin Coach udah kemana-mana, udah malang melintang, entah sudah di pas muda main di tim mana, terus yang kedua untuk perwasitannya, dan yang ketiga ini tentang kepelatihannya. Di sepak bola itu kan bermacam-macam apa ya namanya, banyak lah ilmunya, entah itu dari pelatih, wasit, ataupun jadi seorang pemain. Nah ini kita pengen lihat biografi coachnya dulu nih. Sebelumnya pas zaman dulu ini coach pernah main di mana gitu? Oh, saya pertama itu latihan awal dari sepak bola itu saya latihan dari Angkasa FC. Oh, Angkasa FC. Angkasa FC itu kan dari TNI Angkatan Udara itu yang di Semplak Bogor. Nah saya dari situ ikut latihan. Ternyata saya ada kepanggil juga dari Polda Persikabo itu. Saya ikut seleksi juga ya, lolos tidak lolos ya saya balik lagi untuk ke seleksi lagi ke PSB. Nah itu saya makanya saya bilang saya cuma ikut Polda saja di kabupaten. Polda di kabupaten. Nah itu untuk apa ya? Jadi pas itu tuh coach masih hanya di satu tim itu aja atau emang udah masuk di tim lainnya gitu sebelum masuk Polda? Coach cuma masuk di tim Polda saja. Di tim Polda itu saja ya. Nah sebelumnya setelah itu coach udah ikut kejuaraan apa aja tuh setelah Polda? Hanya Polda saja? Polda saja tuh sama ya namanya pemain bola ya pasti tarkam itu yang di Indonesia nggak diluputkan dari itu. Nah, ya ikut uji mental, ya itu bakat mental ngasah mental ya itu dari tarkam itu. Ya dari sampai sekarang ya biar usia kayak gini yang penting kita nyari keringat dengan olahraga main bola. Benar, kan ada istilah kayak gini ya coach ya, bener nggak atau salah nih? Jadi gini, ada istilah misalkan emang kita udah main skill tuh nggak hilang, pasti stamina itu kemakan oleh usia, bener nggak itu? Benar, itu benar sekali. Usia kita tidak seperti usia yang dulu itu usia ibaratnya 20-25 itu emas-emasnya usia Indonesia. Tapi sekarang kita ngelihat, aduh usia kita yang udah tua, ibaratnya udah mau kepala 4, ya kita harus tahu tahapan-tahapan main cara-caranya. Kita hanya untuk hepan untuk sekarang, itu bukan untuk ya cari-cari dulu tuh pengen jadi pemain bola kan cita-cita gitu, tapi kalau sekarang yang nyari sehat aja itu aja. Ya intinya dari sepak bola itu lengkap ya coach ya. Emang kita walaupun emang kita ibaratnya belum rezeki jadi pemain pro gitu ya. Seenggaknya kita untuk bermain bola itu kan umum. Entah itu dari yang anak-anak, remaja, bahkan sampai orang tua pun pasti senangnya dengan sepak bola kan. Itu awal banget lah, orang udah pada tahu tentang sepak bola ya coach ya. Itu dia, pasti semua dari anak kecil mau yang dewasa sekarang pun pasti tahu sepak bola. Banyak pun apalagi sekarang banyak tim football tuh wanita itu yang sekarang banyak itu, makanya gue aja dari bangga ngelihat wah sekarang di Indonesia udah ada tim ceweknya itu. Ngomong-ngomong nih tentang tim cewek ini, dia tuh nggak mau kalah ya jadi ya dengan pria-pria atau laki-laki ini. Malah lebih semangatan cewek daripada cowok sekarang itu. Wah dari cewek itu wanita itu semangatnya bener-bener, dia pun maaf baru bisa nendang passing aja udah semangatnya minta ampun. Kalau cewek itu, kalau cowok kan beda lagi dari semangatnya apa, tapi cewek lebih semangat lagi ya itu. Dia lebih pengen bisanya itu. Gregetnya gregetnya itu. Oke, setelah itu kan kita balik lagi. Nah, coach udah berhenti nih di stuck di Polda. Nah, setelah itu kalau nggak saya juga pernah dengar dari coach juga cerita gitu. Coach ini langsung masuk ke perwasitan. Perwasitan langsung saya masuk dari Askot Kota Bogor. Oh, Askot Kota Bogor. Saya ikut lisensi di tahun 2010 itu di Jakarta di lapangan Pancoran itu. Oh, Tugu Pancoran. Tugu Pancoran di situ. Saya ikut C3 di situ untuk Jakarta.
Itu hingga sampai saat ini nih. Saat sampai ini saya jadi wasit dari awal Kota Bogor aja. Dari awal Kota Bogor. Askap Kota Bogor, bukan dari kabupaten. Saya Oh, jadi kota. Askap berarti masuknya ke kota ya? Walaupun Kota. hidup di kabupaten ini, Askap, kerjanya ada di kota ya? Nah, jadi kita- Bisa gitu ya? Bisa. Kan kita gimana yang bawanya. Kalau Iya, kita bawa benar. jadi dari kota Askot, ya kita ikut Askot. Masa kayak kita dibawa dari Askot, masa kita ikut kabupaten, Nah, agak enak itu. juga. Dari awalnya kita siapa yang bawa, kita harus ikut. Nah iya, nggak sesuai domisili KTP kali ya. nggak sesuai. Kalau wasit bebas, yang penting kita dari Jabar juga. Gitu. Nah setelah udah memasuki lesen itu, udah ngambil lesen itu coach nih. Setelah itu udah memimpin pertandingan liga apa aja nih? Oh, Yang iya. paling pertama kali gitu. Yang pertama kali itu Liga LVI. Saya ingat sekali itu. Liga LVI. Pendidikan Indonesia tentang Nah, pelajar ya? Nah itu dia di Iya. Stadion Pajajaran Kota Bogor. Kota Bogor. Itu dia. Awal saya pas lulus lisensi langsung suruh tugas. Langsung tugas itu? Langsung tugas. Itu uji dari praktek dari lisensi, latihan dari sana, saya langsung dibuktikan di situ. Langsung? Ternyata alhamdulillah dapat kepercayaan, jadi saya tugas terus gitu aja. Seperti kemarin juga ya, pertandingan seperti persahabatan kayak kemarin tuh ya, jadi kebanggaan saya juga mimpin PSB melawan Borneo FC. Itu Nah udah itu liga yang luar biasa lumayan itu tuh ya, sama Borneo. yang kemarin ada PON apa di Indonesia namanya? Iya, PON Palasan. PON. Nah itu kebanggaan juga, saya memimpin Arab Saudi untuk sparingan dengan PSB juga. Kalau nggak salah coach ini juga pernah mewasiti yang timnas U19 angkatan siapa ya itu ya? Saya lupa tuh. Saya Pernah ya situ ya? pernah U19 timnas sama U16 kemarin yang sekarang dipegang sama Aji Santoso. Wih, mahal. Bima Sakti sama Bima Sakti. Oh, mau Bima Sakti yang sekarang lagi ke Arab nih. Nah itu, Oh, itu itu. saya mimpin kemarin lawan Askot Kota Bogor. Oh, lawan Askot Kota Bogor. U16 sama Kota Bogor itu ada di itu juga banyak itu berita-beritanya. Nah, mungkin kan ini tadi perwasitan di bidang yang resmi nih liganya. Resmi. Sekarang pernah juga nih di Liga Tarkam gitu misalkan. Kalau Tarkam pernah juga kita naungan dari Askot juga, Askot dari juga tapi seperti naungannya. Yonif 315 itu mengadakan open turnamen. Oh, open turnamen. Nah, di angkatan Jenny di sana yang di Kota Bogor itu. Nah, dia minta wasit ke kota, berarti ya kita yang sertakan jadi wasit. Seperti itu. Mantap ya. Untuk Coach Dian ini dia lengkap dari pemain, dari segi perwasitan, pelatihnya. Nah, sekarang kita ulik lagi nih tentang kepelatihannya. Oke. Saya dengar juga nih Coach juga memiliki tim atau klub nih, SSB, yaitu namanya PSG, Persatuan Sepak Bola Gabungan. Yang dimana itu telah lahir dari 2003 ya Coach? 2003. Dari Nah, itu. 2003. Itu awal itu gimana nih Coach bisa kebentuk tim PSG itu? Di awal itu saya cuma mendirikan ya iseng-iseng aja, seperti maaf di SSB di kampung itu kan banyak pemain bola tapi nggak ada yang mengekrutnya, yang mengumpulkannya, mengarahkannya gitu, yang untuk wah ini kamu harus latihan kayak gini, oh ini passing kayak gini. Orang kampung kan awam, mainnya udah tendang asal ngadep, tendang Yang katanya. penting tendang. Tendang yang penting. Nah, kalau ternyata saya datang, anak-anaknya pada mau, ya udah saya bentuk itu PSG. Nah, itu saya bilang sepak bola Persatuan Sepak Bola Gabungan. Nah itu awal dari Dari singkatan awal, PSG itu namanya itu. Persatuan Sepak Bola Gabungan. Gabungan. Jadi Soalnya- siapa aja yang mau gabung. Gabung, soalnya nggak dari suatu tempat doang, jadi dari desa yang lain pun ikut, desa ini, desa itu, seperti Kemang, Pabuaran, Tegal, mana aja pun ikut gitu. Jadi intinya dari sepak bola itu kita menyatukan. Betul Nah, nggak, Coach? benar itu dia. Kita ibaratnya gabungan itu mencatukan olahraga bola tua ini, intinya supaya kita, maaf kalau di kampung kan banyak orang yang nggak kenal jadi ribut. Jadi kalau dari sepak bola, oh ini enggak Benar. teman dari kenal dari bola kenal main bola sama bareng, jadi kena, jadi enak satu rahminya jadi manjang gitu. Ibaratnya kita di luar teman, saudara, Nah, kita di dalam lapangan itu rival atau rival, lawan. lawan. Itu Setelahnya dia. ya udah kita bebas Kita 90 menit itu. Nah benar, kita jadi saudara lagi dari luar lapangan itu. Iya betul Coach. Nah masalah kepelatihan nih Coach. Coach ini di usia berapa aja nih ngelatih? Dari usia sekarang tuh bisa ada
dari usia 6 tahun, 7 tahun, mohon 8 tahun, 9 tahun sampai 12 tahun lah. Sampai 12 tahun ya. Nah, Mungkin itu itu dia. regenerasi buat kita nanti ke Regenerasi depannya ke ya. depan untuk menggantikan PSG yang senior-seniornya itu. Nah, itu. Apalagi sekarang udah banyak yang menikah ya. Nah itu dia, apalagi udah banyak kesibukan yang masing-masing dari keluarga, dari kerja. Iya, Jadi kita betul. nyari bibit anak-anak dari lingkungan kita pun Hmm. ya udah inilah regenerasi PSG, jangan sampai bubar, jangan sampai pecah. Ya inilah PSG, yang penting kita hobi bola itu aja. Intinya ada regenerasi dari penerus, dari Penerus. kakak-kakaknya sekarang ke adik-adiknya Nah, muncul. itu dia. Bahkan itu ada adik kakak juga kan di situ ya. Ada di Banyak kakak. ya? Banyak sekali kakaknya dari PSG senior, adanya suruh latihan, silakan gitu. Jadi regenerasi biar aja. Oke, masuk lagi ke pelatihan. Yang pertama mungkin kalau yang saya tahu nih coach ya, kita sharing-sharing aja. Yang saya udah tahu atau yang mungkin coach lebih tahu juga, kita sharing-sharing. Yang pertama itu mungkin dalam latihan sepak bola itu untuk usia anak-anak nih. Mungkin kalau menurut coach itu kita tekankan bahwa dia itu harus juara atau buat bergembira aja dalam sepak bola. Kalau buat usia dini, kalau saya yang ngelatih itu untuk satu, untuk have fun dan untuk kemauan dia aja. Di tim PSG tidak ditargetkan anak usia dini itu untuk juara itu untuk sekian, yang penting dia bisa main bola, have fun dan senang dulu. Kalau anak kecil kan beda sama yang dewasa, dia harus punya target. Kalau anak kecil kan enggak, dia suka ada kejenuhan. Nah, itu betul. Kejenuhan itu apa? Seperti latihan aja. Kalau anak kecil nggak digimin, main game, dia suka ngambek, Iya, suka betul. besok nggak mau latihan lagi ya soalnya nggak game. Nah itu dia susahnya anak kecil, ngelatih anak kecil tuh suka dukanya kita yang harus tahu kemauan dia, ke semangatan dia. Ya itu harus benar-benar diuji di situ. Jadi coach itu dan anak mendidik anak kecil itu. Jadi ngedidik orang dewasa dengan anak kecil itu sangat beda banget ya coach ya. Beda banget. Kalau anak kecil kita harus bener-bener, kalau anak dewasa emang kudu bener-bener harus bener-bener, tapi dia udah tahu jalannya. Kalau anak kecil belum tahu, kita yang harus ngarahkan, Benar. kita yang harus ngasahnya, Mengiring dia. mengiring dia, hayukan dia. Kalau anak yang dewasa tinggal kita ngarahkan, kamu harus punya target ini, kamu harus jalan di sini, ya kamu harus bisa itu. Kalau anak kecil dipaksa, kamu harus bisa ini, nggak akan Yang bisa. ada nangis ya coach. Yang ada nangis, besoknya nggak latihan itu dia. Iya betul. Nah, untuk balik lagi ke sesi pelatihan ya. Nah, anak kecil nih kan kadang-kadang suka ada yang nangis, bahkan suka ada yang jarang ngedenger coachnya, dia suka matanya kemana-mana ngedenger gitu. Nah itu coach mengasih taunya atau memberitahunya itu seperti apa ke anak yang seperti itu, anak kecil itu? Kalau seperti itu banyak, ada yang kalau kita bicara meleng ke sana, terus kalau dikasih tahu ada yang nangis, lah kita harus ngerangkul dia, harus ngajak dia, harus membaiki dia. Ayo coach tadi ngomong kamu harus diam dengerin kata-kata coach, tapi nggak praktek kamu tahu. Nah seperti yang semau dia, ya kita harus bener-bener sabar ngasih tahu dia, narik dia, ayo jangan mainnya jangan sendiri, yuk ikutin coach ya, nih gerakannya kayak gini. Harus itu aja, kita harus bener-bener merangkul dia, ngejaga dia, jangan sampai anak kecil itu dikerasin. Kalau dikerasin itu dia harus mentalnya pun bisa down, besok-besoknya bisa nggak mau latihan lagi. Bahayanya kayak Bahayanya gitu itu apa mental. Anak kecil tuh mental kan, makanya anak kecil itu bukannya untuk kita targetan apa. Targetan boleh bisa main bola, tapi untuk have fun juga. Untuk Evan ya. Jangan untuk dia harus ini, ya boleh dari usia dini 6 tahun 7 tahun dia dikenalkan bola untuk kamu harus jadi ini, boleh, tapi kita jangan memaksakan. Harus dia sendiri yang mau. Nah, kalau dia udah mau, kita yang menjalankan, yang kasih jembatannya. Oh kamu harus kesini nih, itu lebih gampang. Oh jadi intinya kita harus masuk ke lingkungan si anaknya ini, biar si anaknya enak gitu, Enak. enjoy main. Enjoy terus have fun sama kita. Evan ya. Iya. Dia pun jadi sama coach tuh, kebanyakan sekarang anak-anak didik itu kan anak kecil tuh dipaksa sama coachnya, apalagi sama orang tua juga. Kamu harus gini-gini. Nah. Kalau coach saya, kalau saya tidak ada. Saya ngelatih orang tua diam. Di lapangan pun harusnya diam. Boleh ngedukung, tapi yang untuk di lapangan hanya coach yang berbicara. Orang tua tidak diperbolehkan. Soalnya apa? Itu ngaruh besar. Itu udah ranahnya kan, kalau di lapangan itu udah Ranahnya ranah udah. coach, bagian Nah, coach. iya. Kalau di luar nggak apa-apa lah. Gak apa-apa silakan, tapi kalau di dalam lapangan itu coach yang berbicara supaya anak pun konsentrasi. Kalau banyak yang bicara anak kecil itu pasti pusing, apalagi anak kecil. Yang dewasa aja, aduh udah puyeng banget dah. Iya, benar.
Untuk masalah tentang latihan ya, dari segi fisik, teknik, mungkin masuk ke situ dulu ya, belum ke Iya. taktik ya dia tuh. Dan mental nih terakhir nih, itu cara coach melatih itu dari awal fisik, teknik, sama mental tuh gimana gitu? Satu, kalau kita dari awal perkenalan bola dulu itu untuk menahan bola itu cara tendangan dia tuh, Passing, gitu. passing, dribbling, itu yang usia dini Dasar itu banget ya? dasar, harus dasar. Main bola, kata coach juga punya quote, selalu harus diingat, Iya. pemain bola harus bisa apapun. Terus apa yang harus bisa main bola itu passing. Makanya dari coach ngelatih yang anak kecil itu perkenalan passing aja dulu. Passing, kalau fisik ntar kalau udah dewasa, yang penting dia passing, enjoy, enak, have fun, dia senang. Nah itu ntar juga ngikutin, apalagi sekarang dunia udah canggih. Betul. Dia di rumah bisa buka HP, tanya sekian, dia bisa nyontoh di HP. Betul, Dulu betul. kalau kita yang latihan bawa HP, kita nyontohnya harus dipraktekkan sama coach kita. Saya juga gitu. Nah, Masih termasuk golongan situ, nah, 90-an. 90-an itu. Iya. Kalau sekarang udah enak, kita ngasih materi ini, kamu lihat di HP pun dibuka, dia pasti tahu. Fasilitasnya udah lengkap lah. Udah Ya. lengkap. Sekarang udah bagus banget ya. Cuman kan sekarang kita nggak harus ngebentuk mentalnya itu, bikin semangat dia, jangan bikin down, bikin semangat, intinya itu aja. Kalau di mental, kalau di fisik kan anak kecil gitu jangan dulu. Yang penting dia untuk hepan silakan. Pengenaan bola pilihnya yang penting dia, kalau kata Subasa pernah denger ya katanya, Nah. bola adalah teman. Nah biar itu kayak dia, begitu. biar game dia sama Bola teman ini. bola tuh teman dia. Harus kemanapun ada bola, teman dia, itu aja udah. Intinya gitu ya. Intinya bola itu teman. Iya. Sama coach pun teman juga, itu intinya. Intinya kita Jangan selalu sampai berteman. dilepas, itu dia. Nah, oke. Setelah kita mengulik dari pertama ke tentang jadi pemain, Ya. wasit, dan sekarang pelatih. Nah, kita masuk secara komunikasi ini. Kan komunikasi itu adalah suatu pesan yang disampaikan komunikator atau sumber kepada komunikan. Komunikan itu atlet ya coach ya, Atlet. pada atletnya. Misalkan contoh kayak coach mengasihkan pesan kepada atletnya. Nah, itu secara kan biar ada timbal balik. Nah, itu kan menjadikan suatu komunikasi yang jalan, yang aktif. Nah, seperti itu. Setelah itu misalkan coach nih, perbedaan coach misalkan di sesi latihan dan di pertandingan nih atau sparingan gitu, itu kan mungkin komunikasinya beda. Nah, itu Iya. bagaimana cara coach menangani komunikasinya tersebut? Kalau komunikasi itu coach selalu bilang dari awalnya latihan kamu semangat, latihan kamu harus benar-benar. Soalnya apa, setiap ada pertandingan itu adalah fotokopi latihan. Intinya itu selalu coach dikasih tahu itu. Benar. Nggak akan beda. Latihan coach harus serius. Nah setelah ada pertandingan, coach harus bilang ngomong itu, kamu latihan serius. Soalnya apa, pertandingan adalah fotokopinya latihan. Kamu latihan nggak serius, berarti kamu pertandingan pun nggak serius. Nah, iya betul Itu sekali. dia, pasti akan ke bawah. Makanya setiap coach latihan harus serius. Kalau nggak ada serius di pertandingan, ibaratnya ada pertandingan, kamu pun nggak akan ke bawah, nggak akan serius. Nol besar. Kalau kita latihan nggak serius, nggak kompak, nggak semangat, akan ke bawah dari pertandingan itu. Jadi ya ibaratnya latihan itu emang gambaran dia buat nanti di pertandingan. Nah itu dia. Jadi ketika dia tidak serius di latihan, otomatis akan terbawa kebiasaan. Kebiasaan yang nanti akan akan bawa. Itu yang jadi paling kebiasaannya. paling susah dari coach kita ngelatih yang itu. Soalnya apa? Semua klub nggak mungkin orang sama latihan semangat semua. Pasti ada yang nggak semangatnya, ada yang nggak seriusnya, ada yang nggak bercandanya, ada yang bercandanya. Semua pemain bola pasti ada kayak gitu. Iya, sangat. Pengalaman semua pasti udah coach-coach yang lain pun pasti ngerasakan. Makanya intinya coach selalu berbicara, setiap belum latihan kamu harus berdoa, harus serius latihan sama coach. Kalau kamu nggak serius silahkan kamu keluar. Udah dikasih tekanan Oleh seperti tekanan itu. itu, soalnya apa? Kalau kamu latihan nggak serius akan ke bawah dengan dalam pertandingan. Kalau kamu serius pertandingan, kamu di dalam pertandingan bukan serius. Soalnya apa? Pertandingan adalah mainan dari Cerminan. cermin dari latihan kamu, itu dia. Ini balik lagi ke komunikasi. Kan di komunikasi itu kan ibaratnya ada secara langsung dengan mulut. Ya. Dan mungkin ada secara gestur tubuh. Misalkan Benar. kayak coach, misalkan saya contoh ya, saya pernah ngeliat di TV gitu pelatih misalkan, nggak mungkin kita teriak-teriak, oi, Nggak mungkin.
larinya ke sini, nggak mungkin. Kita kan memberi isyarat kayak gimana. Nah, isyaratnya itu secara gestur tubuh itu coach gimana caranya? Kalau coach ngasih tahu dari cara gestur coach itu ya ciri khas coach itu satu, makanya kita sebelum main kita harus tekankan dari anak-anak itu. Kalau coach gerakan ini kamu harus tahu ini buat pemain bawah. Nah kalau coach geraknya seperti kamu harus gini, nah berarti pemain saya pemain back kiri back kanan kamu harus lurus. Oh iya. Kalau coach udah ada ibaratnya gini, ini itu tandanya up posisi 2, itu udah tahu pasti cover, berarti posisi awal. Ada posisi 2, posisi 2 itu namanya posisi awal. Kalau di coach itu ngasih tahu itu kamu up posisi 2. Nah apalagi kalau setiap ada tendangan sudut apa itu kan ada yang 1, 2 tangan itu. Itu ada kamu di tiang 1 berarti bolanya ngarah ke tiang 1. Kalau begini berarti ngarahnya ke tiang 2. Itulah. Nah iya, itu emang pentingnya komunikasi itu. Komunikasi seperti, apalagi sepak bola kan lapangannya luas juga. Betul nggak? Kita nggak mungkin datang ke satu-satu. Nggak mungkin, kita teriak-teriak capek. Ya, betul. Makanya kita harus pakai gestur seperti coach itu tangan yang gestur seperti tubuh ya. Tubuh seperti kamu harus ini, ya itu udah tahu dia. Tahu, back ya? kanan, back kiri terus tahu. Kamu harus tusuk itu. Seperti back up ini aja, tangan udah up, udah ngomong up. Udah pasti ngerti, naik dia. Itu aja. Turun ya, udah turun. Turun pasti turun. Jadi intinya sebelum dia bertanding kita tuh sebagai coach udah mempersiapkan semuanya. Semuanya itu direkrut tuh harus disiapkan semua dengan kata-kata. Makanya latihan pun coach selalu ngasih tahu itu. Apalagi kan saya bilang tadi latihan itu pertandingan itu fotokopinya latihan. Jadi kan latihan itu sudah ada apapun kata gestur tubuh atau kata-kata apa dia udah mempraktekkan di permainan aja. Pertandingan udah ini sama aja. Pokoknya latihan pertandingan itu fotokopinya latihan intinya itu. Jadi teman-teman ingat untuk apalagi untuk generasi muda dengerin betul kata coach Dian, yaitu ketika kita berlatih itu adalah cerminan buat nanti kita di pertandingan. Bagaimana kita tingkat fokus di latihan, nah itu nanti akan terbiasa di sesi pertandingan seperti itu. Oke coach, mohon maaf juga mengganggu waktunya. Terima kasih. Sama-sama. Telah mengganggu waktunya juga coach untuk tidurnya. Iya Pak, nggak apa-apa, saya selalu menampung siapapun yang ingin bertanya. Apalagi tentang sepak bola coach. Tentang sepak bola, saya tampung silakan. Oke, mungkin ada sepatah dua kata untuk generasi muda kita gitu. Nah, intinya satu untuk generasi muda kita, intinya semangat untuk olahraga. Olahraga apapun yang penting intinya semangat, punya niat dulu. Jangan seperti belum dicoba olahraga ini udah nggak mau, udah nyerah. Intinya semangat dulu, mau berolahraga silakan untuk menjaga silaturahmi. Nggak jadi pemain cita-cita kita, yang penting jiwa kita sehat. Oke, siap. Terima kasih coach ya. Oke, sebelum saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.